Bab 1681. Di belakangnya, dia mengikuti sesama warganya. Rok Li Xin terbang, dan ketika dia terbang di depan Tan Yun, dia memandang Ouyang Qianqian, alisnya samar, kamu, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Saya ingat, saya melihat gambar Anda di buku resmi dunia abadi ibu saya. Anda adalah Ouyang Qianqian, salah satu dari 4 wanita cantik di dunia abadi 9 surga Hongmeng, dan Putri Ouyang Duantian, penguasa Tongtian abadi. Kota, Ouyang Qianqian tersenyum dan berkata, "Yah, Qianqian telah melihat Nona Li." "Oh benar," Li Xin bertanya, seorang pembunuh mencuci alam 9 surga Hongmeng dengan darah, dan Kaisar abadi 9 surga dan semua penguasa kota dibantai. Ibuku mengira kamu dan ayahmu terbunuh, apa yang terjadi saat itu? Dan ayahmu bisa sembuh. Ouyang Qianqian membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, Nona. Ayah saya baik-baik saja, sekarang saya berada di pasukan keluarga Bo. Ketika tragedi itu terjadi di alam abadi 9 surga Hongmeng, ayah saya dan saya tidak melihat si pembunuh, dan merasakan gelombang paksaan. Ayah saya terluka parah untuk melindungi saya, tetapi untungnya untuk ayah dan putri kami akhirnya melarikan diri." Mendengar ini, Li Xin berkata sambil tersenyum, "Yah, tidak apa-apa." Li Xin menatap Tan Yun dengan sedikit kelembutan di matanya yang indah. "Jing Yun, mengapa Qianqian bersamamu?" Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, "Qianqian adalah tunanganku." Setelah mendengarkan, Li Xin tertegun sejenak, dan kilatan kesedihan muncul di matanya yang indah, dan dia berkata dengan senyum yang kuat, "Tunanganmu, apakah itu Suan Yuan Rou atau Qianqian? Sangat cantik." Pada saat ini, Li Ximin, yang merasa sedikit malu di atmosfer, terbatuk ringan, melangkah maju dan memeluk Tan Yun, dan mengubah topik pembicaraan, "Jing Yun, kecepatan kultivasimu sangat cepat. Aku tidak menyangka bahwa kamu sekarang adalah orang suci kelas 2. Petik 2. Setelah itu, Li Ximin berkata kepada Tan Yun, "Jing Yun, saudariku, aku sangat mencintaimu selama ini. Aku tidak mencampur-adukan urusanmu, aku hanya tidak ingin melihat Xin sedih. Jing Yun, tolong katakan sesuatu yang baik dan buat Xin bahagia." Mendengar ini, setelah Tan Yun sedikit ragu, dia menatap Li Xin yang linglung, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan sesuatu yang baik, dia tidak ingin memberi Li Xin harapan. Bagaimanapun, dia adalah putri dari musuh bebuyutannya sendiri, jadi lebih baik menjaga jarak. Pada saat yang sama, Tan Yun juga tahu bahwa Li Xin sangat baik pada dirinya sendiri, jika tidak, dia tidak akan memberikan dirinya semua cairan semi-suci yang enggan dia gunakan saat itu. Diam-diam, Tan Yun memberi Li Ximin pesan suara, "Saudara Li, aku tahu Xin baik padaku, tapi aku sudah punya 7 istri dan 3 tunangan. Aku tidak ingin menyakiti Xin. Jadi, aku hanya bisa mengatakan padanya, maafkan aku tidak memiliki rasa sayang padanya, dan aku hanya bisa mengatakannya dengan baik." Sebelum Tan Yun selesai berbicara, dia terganggu oleh transmisi suara Li Ximin, "Saudara Jingxian, saya hanya memiliki saudara perempuan ini. Saya tidak ingin melihatnya sedih. Tahukah kamu, Xin tidak pernah tergoda oleh pria manapun, hanya untukmu, tidak hanya tergoda, tetapi juga keterikatan cinta. Pada malam perayaan ulang tahun itu, setelah dia tahu bahwa kamu punya istri dan tunangan, dia tidak ingin punya bayi. Dia juga ingin melupakanmu, tapi setelah bertahun-tahun, kakakku sering melihatnya, sendirian dalam keadaan linglung. Oh, dia benar-benar patah hati padamu. Bahkan jika aku memohon padamu untuk kakakku, katakan sesuatu yang baik dan buat dia bahagia." Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Tan Yun mengangguk, memandang Li Xin, dan berkata, "Xin, kamu juga cantik." Mendengar ini, Li Xin, yang linglung, tiba-tiba tersenyum seperti bunga dan tersenyum ke kota. "Jing Yun, kamu akan pergi ke kota sekarang, maukah kamu melihat ibuku?" Tan Yun berkata, "Saya tidak akan pergi untuk saat ini, saya masih memiliki sesuatu untuk ditangani. Setelah pemrosesan selesai, saya akan mengunjungi tuannya lagi." "Yah, oke." Ada sedikit harapan di mata indah Li Xin. "Jing Yun, kapan kamu akan datang mengunjungi ibuku?" Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Tidak ada kecelakaan, ini setahun kemudian." "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu." Li Xin tersenyum. "Oke." Tan Yun tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arah saudara-saudari, "Jangan tinggal di sini, sampai jumpa setahun lagi." Setelah itu,
Tan Yun mengulurkan tangan dan mengambil tangan giok Ouyang Qianqian ke udara, berubah menjadi balok, dan menembak ke arah para dewa. Li Ximin memandangi tatapan Li Xin yang memandang langit dengan linglung, dan menghela nafas. Xin, saudara perempuan yang baik, dengarkan apa yang dia katakan. Ada terlalu banyak wanita di sekitar Jing Yun, dia benar-benar tidak cocok untukmu. Petik 2. Alis Li Xin sedikit mengernyit, dan tiba-tiba melihat kembali ke Li Ximin. Zulips dengan ringan berkata, saudaraku, aku sudah menemukannya. Ada banyak wanita di sekitarnya, yang membuatnya lebih baik. Kecantikan Ouyang Qianqian tidak kalah denganku, dia tidak mau menjadi tunangan Jing Yun. Dia bisa menerima kenyataan bahwa ada banyak wanita Jing Yun, kenapa aku tidak? Setelah mendengar ini, Li Ximin mengangkat alisnya, bagaimana ini bisa sama? Kamu adalah Putri Tianzun, bagaimana kamu bisa melayani suami yang sama dengan wanita lain? Li Xin menarik napas dalam-dalam dan berkata, Putri Tianzun juga manusia dan akan emosional. Kakak, kamu tidak perlu mengatakannya. Jika kamu mencintai, aku tidak menyesal atau menyesal. Setelah itu, Li Xin berubah menjadi balok dan terbang ke kota Dewa Hongmeng. Li Ximin menyaksikan hilangnya adik perempuannya. Dia melepaskan pengetahuan spiritualnya dan menyelimuti Jing Yun yang terbang menjauh. Dia berkata, Saudara Jing Xian, saya baru saja membujuk Xin untuk saudara saya. Dia sangat gigih dalam perasaanmu. 1 tahun kemudian untuk saudaraku, setelah kamu datang ke kota Dewa Hongmeng untuk melihatnya, kamu akan lebih tidak simpatik padanya. Kakak Jing Xian, sejujurnya, hanya ada satu saudara perempuan untuk saudara laki-laki itu, dan saudara laki-laki itu tidak mau membiarkannya diganggu oleh cinta sepanjang waktu, dan akhirnya terluka di sekujur tubuhnya. Tan Yun dalam penerbangan mendengar kata-kata itu dan berkata, oke, lain kali aku bertemu, aku akan menjelaskannya kepada Xin. Setelah transmisi, Tan Yun memimpin Ouyang Qianqian dan melanjutkan perjalanan melalui lautan awan yang luas. Ouyang Qianqian mencibir mulut ceri kecilnya dan berkata dengan nada masam, saya pikir Li Xin jatuh cinta padamu. Kau cemburu. Tan Yun tersenyum. Bagaimana orang bisa cemburu? Sebelum kata-kata Ouyang Qianqian tidak konsisten, Tan Yun menoleh dan mencium bibir Su. Ouyang Qianqian sangat mempesona, tetapi ketika Tan Yun menciumnya, kecemburuan di hatinya menghilang seketika. Tiba-tiba, Tan Yun, yang sedang mencium Ouyang Qianqian, mengerutkan alis pedangnya, dan niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Apa masalahnya? Ouyang Qianqian melihat perubahan ekspresi Tan Yun di matanya, dan berkata. Tan Yun mengendurkan bibir merah Ouyang Qianqian, dan berkata dengan suara tenang, ada 30 napas dari alam Raja Suci yang mengunci kita. Dilihat dari nafas, 10 di antaranya adalah Raja Suci kelas 4, 5 Raja Suci kelas 5, 5 Raja Suci kelas 6, 9 Raja Suci kelas 7, dan 1 Raja Suci kelas 8. Qianqian, kami memperlakukannya sebagai tidak sadar, dan bertindak secara kebetulan. Setelah transmisi suara, Tan Yun memberi Jinglu, yang sudah menjadi binatang suci kelas 7, di menara Lingqiao di telinganya, berkata, Xiao Lu, seberapa kuat kamu untuk melompati tantangan? Jinglu berkata, aku tidak takut pada Sein King kelas 9. Setelah mendengar ini, niat membunuh Tan Yun naik di hatinya, dan transmisi suara memberitahu Jinglu tentang kekuatan musuh dan berkata, setelah mereka mengejar, 9 Raja Suci kelas 7 dan 1 Raja Suci kelas 8, kamu bisa pasti akan membunuh. Tidak masalah, kata Jinglu. Oke, Tan Yun berkata, aku akan menangani sisanya. Tan Yun tahu bahwa dengan kekuatan tantangan lompatan katak Great Sage kelas 2-nya, dia dapat menangani Sage kelas 5 dan 6 tanpa menggunakan formasi pedang besar, seni pedang hebat, dan 3 kekuatan magis waktu mundur, sangkar ruang angkasa, dan kematian. Wang sudah sangat berjuang. Dia bahkan lebih sadar bahwa dia bukan pilihan terakhir, terutama formasi pedang Hongmeng dan seni pedang Hongmeng, yang tidak boleh digunakan, jika tidak, begitu dia ditemukan, identitasnya akan terungkap. Pada saat itu, konsekuensinya akan menjadi bencana. 3 jam kemudian, Tan Yun, yang terbang bersama Ouyang Qianqian, merasakan 30 helai kesadaran ilahi, masih mengunci dirinya sendiri. Tan Yun tahu bahwa pihak lain pasti ingin menunggu untuk pergi dari kota Dewa Hongmeng sebelum melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dalam kehampaan di luar kota Dewa Hongmeng, gerbang ruang dan waktu muncul. Feng Chu, Raja Suci kelas 9,
terbang keluar dari langit dan melepaskan kesadaran ilahinya, meluas dengan sangat cepat dari kehampaan. Ketika kesadaran ilahi meluas hingga 100 miliar sen di timur, itu mengunci Tan Yun dan Ouyang Qianqian yang sedang terbang. Karena pengetahuan spiritual Feng Chu melampaui Tan Yun terlalu banyak, Tan Yun tidak merasa bahwa dia sedang dimata-matai oleh Feng Chu. Hah? Feng Chu mengerutkan kening, dan menemukan melalui indera spiritualnya bahwa di lautan awan yang luas 3 juta sen di belakang Tan Yun, ada 30 arus udara yang mengikuti Tan Yun. Ada sedikit pemahaman di mata Feng Chu. Dia menyimpulkan bahwa 30 orang telah melakukan tembus pandang dan mengikuti Tan Yun dari kejauhan. Pada saat yang sama, dengan pengetahuan spiritualnya yang kuat, 30 orang tak terlihat ditemukan, dan mereka juga melepaskan pengetahuan spiritual mereka untuk mengunci Tan Yun dengan kuat. Di antara 30 orang ini, ada 10 Raja Suci kelas 4, 5 Raja Suci kelas 5, 5 Raja Suci kelas 6, 9 Raja Suci kelas 7, dan 1 Raja Suci kelas 8. Apakah ke-30 orang itu diam-diam melindungi Jing Yun, atau mereka ingin membunuh Jing Yun? Diam-diam berpikir di sini, Feng Chu memutuskan untuk melihat perubahannya. Jika 30 orang ingin membunuh Tan Yun, dia akan menyelamatkan beberapa masalah dan tidak perlu melakukannya sendiri. Jika 30 orang diam-diam melindungi Tan Yun, maka pilihlah waktu dan tempat yang tepat untuk membunuh mereka semua. Setelah mengambil keputusan, Feng Chu juga menggunakan teknik tembus pandang, berkonsentrasi dan menahan napas, menembak ke arah langit timur, dan terbang melintasi lautan awan yang luas dengan kecepatan tinggi. Dou Zuan Xingyi. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Selama periode itu, 30 tentara Raja Dewa Yuan dan Feng Chu, bawahan Raja Dewa tertinggi, tidak bertindak atas Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun memimpin Ouyang Qianqian, melepaskan tembakan ke jurang para dewa. Yang ganas. Suatu ketika Tan Yun baru saja naik ke alam Dewa Hongmeng, butuh 10 tahun untuk mencapai dewa dari kota Dewa Hongmeng. Sekarang, dengan peningkatan ranah, dan bukan pada kecepatan tercepat, dia tiba hanya dalam 3 bulan. Para dewa adalah surga binatang buas dan binatang suci, di sisi lain, mereka adalah mimpi buruk para dewa manusia, bumi, dan surga. Namun, dengan kemampuan Tan Yun untuk melompat dan menantangnya sekarang, para dewa Xiao Yuan sama sekali tidak berbahaya baginya. Karena para dewa yang diwawancarai di sini hanyalah dewa manusia, dewa bumi, dan dewa surgawi, dan bahkan yang setengah suci pun menyedihkan. Setelah Tan Yun terbang ke jurang jahat para dewa bersama Qianqian, dia melepaskan nafas Santo Agung kelas 2, dan segera, jurang suram tempat monster meraung menjadi sunyi. Monster dan binatang suci di bawah binatang setengah suci, yang berpenampilan jelek dan ganas, semuanya merangkak di tanah, takut mereka akan menyinggung keduanya yang terbang di atas Tan Yun. Ketika dua Tan Yun meluncur ke jurang para dewa jutaan mil, Tan Yunsing menembakkan niat membunuh dingin di matanya, dan berkata melalui suara, Qianqian 30 orang telah menyusul, Anda akan memasuki menara tinggi. Petik 2. Ouyang Qianqian mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan mata khawatir, hati-hati. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tan Yun berkata, selanjutnya, harus ada pertempuran sengit. Ingat, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh keluar. Ya, Ouyang Qianqian menganggukkan kepalanya dengan berat, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menembus menara Lingqiao di telinga kanan Tan Yun. Ada 30 orang di ruang kosong di sekitar Tan Yun. Pria berwajah hitam, memegang pedang luar biasa tingkat ke-7, keluar dari udara tipis, dan mengepung Tan Yun. Tan Yun melihat sekilas bahwa Saint King kelas 8 yang dipimpinnya adalah seorang wanita, dan 29 orang lainnya adalah pria. Wanita bertopeng itu memiliki mata yang dingin dan melambaikan tangan kirinya, bunuh dia. Iya, dengan suara hormat, dua Raja Suci kelas 4 yang dipersenjatai dengan pedang suci, secara agresif membunuh Tan Yun. Gulungan. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun berteriak, menggunakan langkah suci harmoni, dan dengan cepat melewati dua Raja Suci kelas 4 yang telah terbunuh. Dia membanting dua pukulan dan mengenai mereka berdua. Kecepatannya sangat cepat sehingga keduanya tidak bisa mengelak. Ledakan. Dalam suara gouge yang tumpul, kedua kepala itu meledak dan berubah menjadi dua massa kabut darah. Jiwa Raja Suci dan janin Raja Suci di kolam spiritual semuanya dimusnahkan menjadi abu. Buk-buk. Dua mayat tanpa kepala yang dibunuh oleh Tan Yun Leiting, disemprot dengan darah, jatuh ke dalam hutan kuno yang lebat di bawah. Dalam adegan ini,
wanita bertopeng hitam berkepala, dan 27 tentara mati lainnya, adalah salah satu dari mereka yang terpana. Mereka tidak menyangka bahwa dua prajurit kematian Raja Santo kelas 4 yang terlatih akan sangat rentan terhadap Tan Yun, yang hanya menghadapi Santo kelas 2. Wanita bertopeng memandang 8 Raja Suci kelas 4 yang tersisa, 5 Raja Suci kelas 5, 5 Raja Suci kelas 6, dan 9 Raja Suci kelas 7, dan memerintahkan, Raja Suci kelas 4 sedang berdiri, Don T mengambil tindakan, Anda bukan lawannya. Sisanya, bunuh dia untukku. Dengan perintah dari wanita itu, segera, 5 Raja Suci kelas 5, 5 Raja Suci kelas 6, dan 9 Raja Suci kelas 7, seluruh tubuh disemprot dengan kekuatan Raja Suci dari atribut yang berbeda, membawa serangkaian lampu pedang yang cemerlang, dan sekarat bunuh awan. Xiaolu, bunuh aku. Tan Yun berteriak, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari menara. Ling Qiao di telinganya, dan kekosongan di depannya berubah menjadi Jing Lu dalam gaun emas. Setiap orang yang ingin membunuh saudaraku harus mati. Pupil emas Jing Lu mengungkapkan niat membunuh tanpa akhir. Jing Luyu membalik tangannya dan berubah menjadi cakar tajam Jin Tong Kunpeng. Tiba-tiba, Jing Luliying dengan cepat melewati kekosongan di samping 19 tentara yang tewas yang telah terbunuh, dan memimpin untuk membunuh 9 Raja Suci kelas 7. Pukul, pukul, Jing Lu penuh dengan niat membunuh, menari dengan cakarnya seperti kilat, membawa semburan darah, dan langsung merobek tenggorokan 6 Raja Suci kelas 7. Segera setelah itu, Jing Lu membalik-balik di udara, dan kaki kanannya dengan 5 helai darah dimasukkan ke dalam tengkorak Raja Suci kelas 6, jiwa dan janinnya hancur di tempat. 4 Raja Suci kelas 6, 5 Raja Suci kelas 5, dan 3 Raja Suci kelas 7 yang selamat ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Jing Lu, yang hanyalah binatang suci kelas 7, memiliki kemampuan yang begitu kuat untuk melompat dan membunuh. Kalian semua akan membunuh Jing Yun, dia akan ditangani olehku. Wanita bertopeng hitam memerintahkan dengan keras, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan Raja Kematian, memegang pedang kematian hitam, dan Haiwei berputar, membawa kepulan Jianmang of Jian hitam, merobek kekosongan, dan membunuh Jing Lu. 5 Raja Suci kelas 5 yang tersisa, 4 Raja Suci kelas 6, dan 3 Raja Suci kelas 7, setelah memegang pedang suci, mencoba melewati Jing Lu dan membunuh Tan Yun. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, Xiaolu, selesaikan dulu 3 Raja Suci kelas 7 yang tersisa, lalu tangani dia. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun membalik tangan kanannya, dan pedang putih yang memancarkan atribut kuno muncul dari udara tipis dari tangan kanannya. Segera, dalam pikiran Tan Yun, kekuatan Sage Agung Hongmeng di Lingqi dengan cepat memperoleh kekuatan dari Sage Agung di zaman kuno. Boom rumble, dalam keruntuhan kehampaan dengan radius ratusan ribu kaki, kekuatan kuno yang luas dari orang bijak agung melonjak keluar dari tubuh Tan Yun, seperti serangkaian naga putih susu, berputar-putar di sekitar tubuhnya. Membunuh. Tan Yun menggunakan kecepatan langkah ilahi Hongmeng secara ekstrim. Dari kedipan yang sangat cepat dalam kehampaan, satu tembakan adalah gaya ke-70 dari 72 Road Killing Divine Sword Gulong Guanri. Tan Yun bergerak dari kehampaan dalam lintasan misterius. Setelah menari pedang suci 72 kali, dia menyerang Raja Suci kelas 6 di kehampaan di depan. Tiba-tiba, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Namun, melihat 72 sosok Tan Yun menari pedang ilahi di langit sekali lagi muncul, meledak dari cahaya pedang putih susu, berubah menjadi lingkaran besar matahari di kehampaan. Tiba-tiba, 72.000 sinar pedang, seperti 72 naga ilahi yang memancarkan aura kuno, meledak dari matahari yang terik, menelannya dengan langit yang runtuh, dan menelan tatapan terkejut orang mati itu. Di antara mereka, 13.000 balok pedang, dengan 13 celah ruang gelap gulita, dipotong di 8 Raja Suci kelas 4 tidak jauh, dan 5 Raja Suci kelas 5 di depan Tan Yun. 59 sinar pedang yang tersisa tersebar dengan keras dan meledak ke arah 4 Raja Suci kelas 6. Tidak, apa, membantu. 8 Raja Bijak kelas 4 mengeluarkan suara ketakutan dan putus asa. Mereka sangat ingin menghindari 8 sinar pedang yang datang dari mereka. Namun, kecepatan pelarian mereka sangat lambat dan menyedihkan dibandingkan dengan Jianmang. Dalam sekejap, 8 orang ditelan oleh cahaya pedang yang mendominasi, berubah menjadi 8 kelompok kabut darah dari kehampaan. Tanpa tulang yang tersisa. Di sisi lain, 5 Raja Bijak kelas 5 menghadapi sinar pedang yang menelan mereka secara terpisah,
mengetahui bahwa tidak ada cara untuk menghindari mereka, dan mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Kekuatan Raja Santo atribut di kolam mendalam 5 orang dicurahkan, melepaskan cahaya pedang yang berwarna-warni dan perkasa, dan itu bertabrakan dengan 10.000 cahaya pedang Wudao Tan Yun dari kehampaan. Bum 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 bum. Ditemani oleh suara keras dari 5 tengah, 5 lampu pedang Tan Yun menghancurkan 5 lampu pedang, kekuatan mereka sangat berkurang, dan mereka ditelan dan dipotong pada 5 orang lagi. 3 dari mereka tidak bisa mengelak, dan berteriak ngeri. Di antara 2 ratapan lainnya, yang satu lengan kanannya dipotong, lengannya yang patah disemprot dengan darah yang jatuh ke dalam kehampaan, yang lain dipenuhi kabut darah, kakinya dipotong. Boom, boom. Dalam suara cepat dan teriakan, 4 prajurit kematian Saint King kelas 6 masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka, membawa ilmu pedang, dan 59 ilmu pedang menelan dari segala arah, dan mereka bertabrakan dengan bumi seperti percikan api. Segera, 59 sinar pedang Tan Yun, sinar pedang atribut yang dilepaskan oleh 4 Raja Suci kelas 6, dihancurkan, dan kemudian mereka dipotong di Tan Yun seperti kilat. Tiba-tiba, kekosongan Tan Yun runtuh sepenuhnya. Pada saat ini, Jing Lu, yang baru saja membunuh 3 Raja Suci kelas ke-7 yang tersisa, berteriak dengan cemas, "Saudaraku, hati-hati. Xiao Lu, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku." Tan Yun menggunakan langkah suci Hongmeng, setelah menghindari puluhan lampu pedang yang telah dipotong dengan berbahaya, dia berkata dengan keras, "Kamu hanya perlu berurusan dengan wanita Saint King kelas 8. Ingat untuk tetap hidup." Setelah mendengar nasihat Tan Yun, Jing Lu berubah dari langit, dan segera menjadi murid emas Kunpeng dengan 1000 kaki. Boom, boom. Jin Tong Kunpeng mengepakkan sayap emasnya, kekosongan runtuh, kecepatannya meningkat tajam, dan dia bertarung sengit dengan wanita kulit hitam bertopeng. Di langit, wanita bertopeng hitam, yang bertarung tak terhindarkan dengan Jin Tong Kunpeng, memerintahkan 4 Raja Suci kelas 6 yang telah membunuh Tan Yun, "Kamu juga harus membunuh Jing Yun dengan cara apapun." Dipahami. Setelah 4 Raja Bijak kelas 6 menerima perintah mereka, memegang pedang suci, mereka membunuh ke arah Tan Yun. 9 pedang guntur. Salah satunya melonjak dengan kekuatan Raja Suci seperti guntur, dengan tangan kirinya mencubit trik sulap dari dadanya, dan tangan kanannya menari pedang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiba-tiba, langit tampak terkoyak oleh 9 mulut besar yang hitam pekat. Boom, boom. Di celah-celah langit, 9 pedang cemerlang memancarkan kekuatan guntur, seperti pedang besar, dari 9 gua gelap, mereka turun menuju Tan Yun. 9 sinar pedang berputar-putar oleh kekuatan guntur dan kilat, seolah-olah mereka memiliki mata yang panjang, mengunci Tan Yun dengan kuat, membuat Tan Yun tidak dapat melarikan diri, hanya untuk menghadapi. Mengejar Tuhan, menghancurkan matahari dan mengejar matahari. Raja Suci kelas 6 lainnya, cahaya ungu melintas di antara jari-jarinya, dan segera, busur raksasa ungu 1000 zang keluar dari kehampaan. Segera, tangan kiri orang ini menggambar lintasan misterius dari kehampaan. Segera, kekuatan Holy King of Wind dimuntahkan dari tubuhnya, pedang raksasa 100 zang yang kental, membubung ke langit, menelan ungu. Setelah busur sesen terpasang, tali busur ditarik dengan sendirinya. Segera, pedang kekuatan Raja Suci dengan pegangan angin ratusan meter, meledak terus-menerus, menembus kehampaan, dan menembaki Tan Yun dengan cepat. Setiap cahaya pedang mengeluarkan napas, membuat Tan Yun merasa ketakutan. 2 Raja Suci kelas 6 lainnya menggunakan ilmu pedang mereka yang paling kuat, muncul di belakang Tan Yun, dan melawan Tan Yun bolak-balik. Pada saat ini, di atas kepala Tan Yun, ada 9.000 mang 1000 meledak dari sana. Situasinya terlihat genting. Meski begitu, Tan Yun masih belum memiliki rencana untuk menggunakan formasi pedang ilahi Hongmeng Tu dan seni pedang ilahi Hongmeng Tu. Tubuh fantasi Hongmeng. Saat Tan Yun menggunakan tubuh ilusi Hongmeng Orde ke-22, tubuh kontrolnya tiba-tiba melonjak hingga 3000 kaki. Hampir pada saat yang sama, Tan Yun menggunakan Death God Armor. Ketika baju besi yang berisi atribut kematian dipadatkan pada tubuh, dia mengendalikan kekuatan petapa besar angin dan guntur untuk memadatkan guntur dan baju besi listrik dari permukaan keluarga Dewa Kematian. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa melihat baju besi kematian dan tubuh Tuan Hongmeng yang ditampilkan Tan Yun. Sekarang Tan Yun telah menyelesaikan tahap puncak dari tubuh hantu Hongmeng urutan ke-22,
dia dapat merobek artefak terbaik urutan ke-6 dengan tangan kosong, dan dengan baju besi kematian pada saat ini, dia dapat meledakkan artefak terbaik urutan ke-7, dengan satu pukulan. Om, ketika kekosongan bergetar hebat, pedang surgawi tertinggi atribut kuno di tangan kanan Tan Yun melonjak hingga 2000 kaki. Segera, kekuatan agung dari orang bijak agung kuno melonjak di tubuh Tan Yun. Desir-desir, Tan Yun memegang pedang surgawi Sovereign Divine yang luar biasa dan menggunakan Great Meng Divine Step, berkedip sangat cepat dari kehampaan, dan dalam sekejap mata, 4 Raja Suci kelas 6 yang mengepung Tan Yun dibuat bingung oleh fakta bahwa 98 pedang Dewa Genggam muncul di langit. Tan Yun. Boom, boom. Pada saat ini, 9.000 meter 9 kota petir pedang langit jatuh dari langit dan mengenai 9 Tan Yun. Dengan 9 suara memekakan telinga, 9 Tan Yun dan 9 pedang langit kota guntur menghilang bersama-sama. Membunuh. Sisa 89 3.000 meter persegi Tan Yun berbicara serempak. Ketika mereka terkejut, mereka mengayunkan pedang mereka ke udara pada saat yang sama, dan membunuh Saint King kelas 6 yang hanya menggunakan Heavenly Sword di Nine Thunder Town tepat di atas kepalanya. Saint King ketakutan, dan berteriak di 3 lainnya, bunuh tiruannya, sampai Anda menemukannya. Orang ini tidak perlu diingatkan, 2 Raja Suci kelas 6 yang awalnya bertarung melawan Tan Yun bolak-balik, melayang ke udara, membantai 89 Tan Yun dengan pedang mereka. Saat bernafas, 20 klon Tan Yun lainnya dipenggal. Dan Saint King kelas 6 lainnya, yang terus memadatkan kekuatan cahaya pedang Wind Saint King, menembak keluar dari busur ilahi ungu, dan menghancurkan 12 klon Tan Yun. Arti mendalam dari formasi pedang fantasi dewa kuno adalah untuk menyingkat 97 klon, dicampur dengan tubuh asli, dan ketika membingungkan musuh, tubuh asli memberikan musuh pukulan fatal. Meskipun aura dari 97 klon adalah sebagai sekuat aura mereka sendiri, mereka tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Meskipun demikian, musuh tidak berani mempedulikan klon. Begitu dia mengira itu adalah klon yang menyerangnya, dia akan membunuhnya, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Kangen kamu. Pada saat ini, di antara 57 Tan Yun yang tersisa, Tan Yun Zhen membawa 9 klon, tiba-tiba mengepung Raja Suci kelas 6 di atas kepalanya, dan mengayunkan pedangnya ke arahnya bersama-sama. Orang bijak kelas 6 menghabiskan energinya dengan panik. Setelah menebas ketiga klon Tan Yun dengan pedang, tubuh asli Tan Yun tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Kaki kanannya yang besar, dengan kekosongan yang runtuh, menginjak kepalanya. Oh tidak, ledakan. Jeritan serak dari Raja Suci kelas 6 berhenti tiba-tiba, dan tubuh Tan Yun diinjak oleh kaki Tan Yun, berubah menjadi massa daging busuk dan darah yang tersebar ke dalam kehampaan. Itu tubuh aslinya, serang dia. 2 Raja Suci kelas 6 yang dipersenjatai dengan pedang suci bertarung bolak-balik, masing-masing membawa 10.000 cahaya pedang Zhang, dan membunuh Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun membawa klon yang tersisa ke langit, dan tubuh asli dan semua klon melakukan langkah-langkah suci keagungan, yang membuat orang terpesona. Ho, pada saat ini, di dalam busur ilahi ungu, cahaya pedang 100 Zhang meledak dari langit, menembus kehampaan, dan membunuh selusin avatar Tan Yun seperti kilat. Tan Yun tahu bahwa Raja Suci kelas 6 yang menggunakan busur Dewa Ungu paling mengancamnya, jadi dia pasti yang pertama membunuhnya. Hanya dengan cara ini, pada saat itu, dengan satu musuh dan 2, dia bisa yakin untuk membunuh 2 Raja Suci kelas 6 terakhir. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengendalikan 39 avatar yang tersisa, mengelilingi dirinya sendiri, dan berkedip ke arah Raja Suci yang mengendalikan busur Dewa Ungu di kekosongan utara. Datang dan selamatkan aku. Ketika Saint King kelas 6 melihat Tan Yun membunuhnya, dia memanipulasi busur Divine Ungu, melepaskan cahaya pedang tanpa henti, dan menembak 40 Tan Yun di depan matanya. 2 lainnya memegang pedang ilahi dan mengejar mereka di 40 Tan Yun. Pada saat ini, saat tubuh asli Tan Yun melakukan langkah luar biasa, 39 klon juga melintas sangat cepat di kehampaan, menghindari ledakan cahaya pedang yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, 20 klon lainnya ditembak oleh Jianmang. Pompa. Pada saat yang sama, cahaya pedang kekuatan Raja Angin Suci, dengan semburan darah merah cerah, melewati dada Tan Yun Zhen yang tidak bisa mengelak. Raja Suci yang mengendalikan busur Dewa Ungu berteriak dengan penuh semangat pada 2 Raja Suci pendukung lainnya, tubuh sejati Jing Yun terluka, bunuh dia. Mendengar itu, 2 Raja Suci yang telah terbunuh,
menyeringai dan membunuh Tan Yun yang terluka. Rumput, Lao Su pasti telah membunuhmu. Tan Yun menyemburkan darah, murid raksasanya menatap Raja Suci kelas 6 yang melemparkan busur Dewa Ungu, dan melemparkan pedang Dewa Surgawi terbaik di tangan kanannya ke arahnya. Ingin membunuhku? Tidak mungkin. Raja Suci mencibir dan dengan mudah lolos dari tembakan pedang surgawi. Adegan berikutnya membuatnya dan dua Raja Suci kelas 6 lainnya merasa ketakutan dengan membunuh Tan Yun. Tapi melihat Tan Yun, yang dadanya memuntahkan darah, mengambil langkah ganas keluar dari kehampaan, tinju kanannya yang besar meledak dengan keras ke arah busur Dewa Ungu. Bang! Wow! Dengan suara renyah, busur ilahi ungu hancur seperti keramik. Bagaimana ini mungkin? Segera, Raja Suci yang mengendalikan busur itu mendapat serangan balik. Dia merasakan pusaran langit dan panah berdarah dari mulutnya. Dia berteriak tak percaya, busur ilahi angin pembelah surgaku adalah artefak terbaik urutan ke-7. Kenapa kamu dihancurkan dengan pukulan? Bagaimana kekuatanmu bisa begitu menakutkan? Tanpa menunggu dia mengatakan apa-apa, Tan Yun menukik ke bawah, mengangkat telapak tangannya yang besar, dan menariknya dengan kekosongan yang hancur. The Heaven Splitting Wind Divine Bow adalah senjata divine yang dikandung oleh esensi dan darahnya dan jiwa raja suci. Setelah busur surgawi dihancurkan dan mengalami serangan balik yang kuat, bagaimana dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari telapak tangan raksasa yang ditarik oleh Tan Yun. Tolong aku. Ledakan. Panggilan bantuan tiba-tiba berhenti, dan tubuh Tan Yun meledak dengan telapak tangannya, tanpa meninggalkan tulang. Pergi bersama, bunuh Jing Yun. Dua Raja Bijak kelas 6 yang masih hidup akhirnya muncul di atas kepala Tan Yun dengan pedang dewa, dan mengayunkan sinar pedang sejauh 10.000 kaki, dan menghantam kepala Tan Yun. Berdengung, menusuk, kekuatan 5 elemen Saint King melonjak keluar dari tubuh yang lain, dan dia muncul dari belakang Tan Yun. Dengan putaran pergelangan tangannya, tiba-tiba, 5 cahaya pedang terang dari emas, kayu, air, api, dan bumi meledak dari kehampaan. 5 sinar pedang menebas leher, lengan, dan kaki Tan Yun. Dihadapkan dengan pembunuhan keduanya, Tan Yun yang terluka tidak dapat mundur seluruhnya, jadi dia harus menggertakkan giginya, menunjukkan langkah suci Dewa Agung, dan menghindar ke depan kanan. Pompa, meskipun Tan Yun lolos dari 2 pedang mematikan yang menebas kepalanya dan menebas lehernya, seluruh lengan kirinya terputus. Pompa, lempar. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun menghindar, luka besar terpotong di lengan kanan dan kedua kakinya, memperlihatkan tulangnya. Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya dan darah mengalir di dadanya, melangkah ke udara dan berbalik dengan tiba-tiba. Sepasang murid raksasa yang haus darah menatap dua Raja Suci kelas 6. Tan Yun benar-benar marah. Dua omong kosong, aku ingin kamu mati hari ini. Tan Yun meraung, dan setelah mengambil pedang surgawi yang baru saja dia lemparkan ke tangan kanannya, dia dan keduanya bertarung bersama. Pompa, lempar. Keduanya tanpa cedera, Tan Yun jelas menang dalam pertempuran. Hanya dalam 3 napas, Tan Yun menambahkan beberapa luka tulang yang terlihat. Meski begitu, Tan Yun masih tidak menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng to Excalibur, dan dia pasti tidak akan menggunakannya sebagai upaya terakhir untuk mencegah ketahuan. Pompa, salah satunya adalah Saint King kelas 6 bernama Wang Han, membawa cahaya pedang, dan setelah memotong luka berdarah di punggung Tan Yun, tubuhnya berputar di udara, dengan darah yang disemprotkan, dia memotong kepala Tan Yun. Hahaha, aku akhirnya mati. Ketika Wang Hanlang tersenyum dan hanya memasukkan pedang ilahi ke dalam cincin ilahi, Raja Suci kelas 6 lainnya bernama Zhuang Zhou tidak jauh, dia tampak seperti hantu, dan berteriak ngeri, Wang Han, hati-hati di belakang. Cepat pergi. Di mata Zhuang Zhou, dia melihat kepala Tan Yun yang dipenggal, terbang mundur di atas tubuh Tan Yun yang tanpa kepala, menjadi utuh. Mendengarkan pengingat ngeri Zhuang Zhou, Wang Han terkejut sejenak, dan kemudian dia merasakan niat membunuh ditelan dari kehampaan di belakangnya. Wang Han ingin mengelak, tapi sudah terlambat. Tapi saat Tan Yun memasukkan pedang surgawi ke dalam cincin dengan tangan kanannya, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya yang besar dan memegang Wang Han di telapak tangannya, hanya memperlihatkan kepalanya. Retak, Tan Yun tampak garang, dan perlahan mengepalkan tangan kanannya, Wang Han, yang kepalanya hanya terbuka, seluruh tulangnya cacat. Apa? Wajah Wang Han pucat dan suara ratapan serak membuat kulit kepalanya mati rasa, fitur wajahnya terdistorsi, dan 7 lubang dipenuhi dengan gumpalan darah, yang sangat lumpuh.
Katakan, siapa yang memintamu untuk membunuhku? Tan Yun meraung seperti guntur. Wajah Wang Han membiru dan berurat, dan dia menganggap kematian seolah-olah dia telah kembali. Jing Yun, bunuh jika kamu mau, berhenti bicara omong kosong. Persetan dengan ibumu, mati. Tan Yun tiba-tiba mengepal, menghancurkan Wang Han sampai mati. Wang Han, Zhuang Zhou berteriak dengan mata sedih. Dia berada dalam persaudaraan yang sama dengan Wang Han. Pada saat ini, melihat kematian tragis Wang Han, dia sangat sedih dan marah. Jing Yun, aku akan membunuhmu. Mata Zhuang Zhou merah, memegang pedang ilahi, melakukan yang terbaik, meraung ke arah Tan Yun. Kamu adalah satu-satunya yang tersisa dan ingin membunuh Laozi. Bermimpi. Tan Yun berkata dengan dominan, dan saat dia melemparkan mayat di tangannya ke dalam kehampaan, dia mengepalkan tangan kanannya dan lari dari kehampaan untuk membunuh Zhuang Zhou. Ketika Tan Yun kurang dari 1000 kaki dari Zhuang Zhou dengan tegas berkata, pergi ke neraka. Tiba-tiba, Zhuang Zhou menembakkan cahaya pedang yang berisi kekuatan Raja Suci dari 5 elemen, dan memotongnya ke leher Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun, yang terluka parah, sudah terlambat untuk menghindar. Ketika Zhuang Zhou memutuskan bahwa Tan Yun harus mati, Tan Yun berteriak dalam hatinya, sangkar luar angkasa. Berdengung. Segera, kekosongan radius 100 meter Zhuang Zhou mendidih, ekspresi Zhuang Zhou berubah secara drastis, dan dia merasakan ruang di segala arah, seperti gunung yang tak terlihat, meremas ke arahnya. Zhuang Zhou berteriak keheranan, Jing Yun, siapa kamu di bumi? Mengapa kamu memiliki kualifikasi terbaik untuk ruang dan waktu selain kualifikasi atribut angin dan guntur? Zhuang Zhou benar-benar terpana oleh bakat Tan Yun. Dia merasakan jauh ke dalam rawa dan kecepatan terbangnya turun tajam. Hancurkan untukku. Kekuatan Raja Suci 5 elemen di tubuh Zhuang Zhou menyembur hebat, dan keinginannya untuk bertahan hidup merangsang potensinya. Kekuatan Raja Suci 5 elemen benar-benar mematahkan batasan sangkar luar angkasa. Pada saat ini, Tan Yun, yang tingginya 3000 kaki, tiba-tiba menyusut, berubah menjadi pria setinggi 7 kaki, menyebabkan Zhuang Zui memotong udara. Tan Yun mengambil celah, membalik tangan kanannya, dan pedang penguasa surgawi tertinggi muncul entah dari mana, memegang pedang penguasa surgawi, dengan darah, menembus dada Zhuang Zhou. Apa? Zhuang Zhou menyemprotkan darah, dan telapak tangan kirinya mengenai dada Tan Yun. Ketika Tan Yun terlempar ke udara, tubuhnya berbalik ke samping, kaki kanannya meledak seperti cambuk, dan dia menariknya ke bahu kanan Zhuang Zhou dari atas ke bawah. Retakan. Dalam suara tulang yang kram, bahu kanan Zhuang Zhou meledak, darah berceceran, dan lengan kanannya terbang menjauh dari tubuhnya. Kekuatan kaki Tan Yun menembus ke dalam tubuh Zhuang Zhou, dan dia berteriak langsung dari kehampaan, menabrak hutan kuno, dan membenamkan 3 kaki ke tanah. Zhuang Zhou merasa bahwa seluruh tulangnya sama sakitnya dengan runtuh. Dia melawan rasa sakit itu. Ketika dia pertama kali merangkak keluar dari tanah, Tan Yun terbang ke udara dan menginjak tangan kirinya. Kaca, kaca, tulang tangan kiri Zhuang Zhou hancur, dan seluruh telapak tangannya diinjak-injak oleh Tan Yun. Kau baru saja mematahkan lenganku, Lao Su sekarang harus menggandakannya. Tan Yun berkata, tiba-tiba mengangkat kaki kirinya dan menginjak lengan kiri Zhuang Zhou. Boom, boom. Dalam teriakan histeris Zhuang Zhou, Tan Yun kembali mengontrol kekuatan kaki kanannya dan terus menginjak kepala Zhuang Zhou. Tujuannya adalah untuk menimbulkan Zhuang Zhou dengan parah, dan ketika dia tidak sadar, dia akan menggunakan murid Hongmeng untuk mengendalikannya. Setelah 3 napas, Zhuang Zhou menjadi sekarat. Tan Yun berjongkok, menundukkan kepalanya dan melemparkan murid surgawi kosmiknya. Murid bintang menembakkan lampu merah misterius, dan bertanya, katakan, siapa Master Di? Balik layar, itu Raja Dewa Yuan. Zhuang Zhou tampak kusam dan berkata, Tan Yun bangkit dan menghancurkan kepala Zhuang Zhou dengan 1 kaki. Wah! Tan Yun terengah-engah, matanya penuh kedinginan, dan dia diam-diam berkata, Dewa Yuan, tunggu Lao Su, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Pada saat ini, di langit, wanita berpakaian hitam bertopeng Saint King kelas 8 secara bertahap kehilangan tempat selama pertempuran sengit dengan Jintong Kunpeng. Tidak, terjerat lagi, orang mati itu adalah aku. Wanita berbaju hitam itu bergumam, menatap Tan Yun dalam kehampaan di bawah, dan sebuah suara enggan terdengar, Jing Yun, meramal nasibmu hari ini, aku akan membunuhmu di masa depan.
Begitu suara itu jatuh, ketika wanita berpakaian hitam hendak melarikan diri, sebuah suara pria tiba-tiba terdengar di kehampaan, "Jangan panik, aku akan membantumu." Wow, pada saat ini, seorang pria kulit hitam bertopeng yang memancarkan napas seorang Raja Suci kelas 9 terbang dengan kecepatan ekstrim dari ujung langit, melayang di belakang wanita itu. Pria bertopeng berpakaian hitam itu tidak lain adalah Feng Chu, seorang jenderal dewa yang dikirim oleh Raja Dewa tertinggi. "Kamu siapa?" Wanita berpakaian hitam itu mengerutkan kening. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa tujuan kita sama." Feng Chu menjawab, dan cahaya hitam melintas di antara jari-jarinya, dan pisau atribut kematian muncul di tangannya. Feng Chu memegang pisau ajaib, dan bilahnya menunjuk ke arah Tan Yun, dan berkata dengan tajam, "Lain-lain, hari ini kamu dan murid emas Kunpeng ini akan mati." Setelah itu, Feng Chu berkata kepada wanita berpakaian hitam itu, "Aku akan melawan Jin Tong Kunpeng, kamu pergi untuk membunuh Jing Yun." Oke, begitu wanita berbaju hitam itu mengucapkan suaranya, dia berubah menjadi sinar hitam dan menukik ke arah Tan Yun. Tan Yun, yang terluka parah, buru-buru berkomunikasi dengan Jin Tong Kunpeng, "Xiao Lu, aku akan mengorbankan perahu dewa tertinggi manusia, dan kamu akan mengantarku dan melarikan diri ke tanah rahasia para dewa. Beberapa orang menghormati Senzu terbaik, mereka tidak bisa mengejar kita." Mendengar itu, tubuh murid emas Kunpeng tiba-tiba melonjak ke ukuran besar, dan sepasang sayap emas yang menutupi langit dan matahari mengipasi, dan menukik ke arah Tan Yun dengan kecepatan 10% lebih cepat dari wanita berpakaian hitam. Membunuh. Feng Chu memegang pisau ajaib dan mengikutinya. Feng Chu layak menjadi Saint King kelas 9, terbang lebih cepat dari Jin Tong Kunpeng. Tentu saja, jika Jinglu bukan binatang suci kelas 7, tapi binatang suci kelas 9, kecepatan terbangnya akan beberapa kali lebih cepat dari Feng Chu. Tepat ketika wanita berpakaian hitam itu hanya berjarak 10.000 kaki dari Tan Yun, pada saat kritis ini, Tan Yun mengorbankan perahu dewa tertinggi. Ketika Senzu menjadi raksasa 100 meter dari kaki Tan Yun, Jin Tong Kunpeng memimpin dengan melewati kepala wanita berpakaian hitam, berubah menjadi Jinglu dalam gaun emas, dan melompat ke Senzu. "Serahkan hidupmu padaku." Ledakan. Feng Chu muncul di langit di atas Senzu dalam sekejap, dan di antara teriakan, kekuatan Raja Kematian yang agung di tubuhnya, seperti gelombang hitam yang melonjak, menyebabkan langit runtuh. Su, Ho, pedang King Tian. Rambut Feng Chu menari dengan ekspresi serius. Dia memegang pisau ajaib dan menari sangat cepat dari kehampaan, dan kemudian tiba-tiba menebas Tan Yun dan Jinglu di Senzu di kehampaan di bawah. Dengan tebasan Feng Chu, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Boom, boom. Tiba-tiba, di langit dengan radius 1 juta kaki, sinar pedang hitam sepanjang ribuan kaki menghancurkan kehampaan, condong ke arah Senzu. Dengan kekerasan yang sangat keras. Begitu kuat, Tan Yun berteriak, "Xiao Lu, lari." Tan Yun menilai bahwa kekuatan Feng Chu pasti yang terbaik di antara Raja-Raja Suci kelas 9 dari aura cahaya pedang hitam, dan Jinglu jauh dari lawannya. Tanpa peringatan Tan Yun, Jinglu mendorong manusia tertinggi Zun Senzu, seperti kilatan petir, melaju ke kedalaman para dewa dan jurang maut, dengan berbahaya menghindari kemalangan yang diselimuti oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Boom, boom, boom. Cahaya pedang yang turun dari langit menabrak hutan kuno di jurang para dewa yang ganas, dan segera, bumi menghancurkan seluruh hutan kuno. Sial, Feng Chu mengutuk. Dia memiliki perhitungan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka Tan Yun akan memiliki orang yang luar biasa untuk menghormati kapal. Berdengung. Ketika kehampaan beriak seperti air, Feng Chu mengorbankan Senzu yang luar biasa tingkat 8 dan menyapa wanita berpakaian hitam itu. Setelah wanita berpakaian hitam menjarah Senzu, Feng Chu mengemudikan Senzu untuk mengejar Tan Yun. Dalam perjalanan untuk mengejar, Feng Chu terus-menerus dibuang oleh Jinglu. Anda harus tahu bahwa artefak dibagi menjadi peringkat 1 hingga 12, dan artefak di atas peringkat ke-12 adalah Dewa Manusia. Meskipun ranah Feng Chu dapat sepenuhnya merangsang kecepatan terbang Senzu tingkat 8 yang luar biasa, Senzu yang dikendalikan oleh Jinglu adalah artefak Human Zun yang luar biasa. Meskipun Jinglu masih jauh dari mampu mencapai kecepatan terbang manusia Super Zun Senzu, itu masih 30% lebih cepat dari kecepatan Senzu yang dikendalikan oleh Feng Chu. Ouyang Qian-Qian terbang keluar dari telinga Tan Yun dari menara tertinggi surga, muncul di depan Tan Yun sambil menangis, dan mendukung Tan Yun.
Melihat penampilan tragis pria yang dicintainya, air mata Ouyang Qianqian mengaburkan pandangannya, dan hatinya seperti pisau, bagaimana kamu terluka? Gadis bodoh, jangan menangis, aku baik-baik saja. Senyum muncul di wajah pucat dan tampan Tan Yun. Kamu semua terluka seperti ini, dan kamu bilang tidak apa-apa, oh. Ouyang Qianqian mendukung Tan Yun, tersedak dan berkata, pergilah ke menara suci untuk menyembuhkan. Iya, tangan kanan Tan Yun dengan lembut menyeka air mata dari wajah menakjubkan Ouyang Qianqian, dan segera, dia mengorbankan menara Ling Qiao dan duduk bersila di dalam lantai pertama. Setelah beberapa saat di luar waktu, ledakan, gerbang perlahan terbuka, dan Tan Yun, yang pulih dari cederanya, mengenakan jubah putih dan melangkah keluar. Melihat bahwa Tan Yun tidak terluka, Ouyang Qianqian melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun dengan gembira. Setelah Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium kening Qianqian dengan ringan, Qianqian tersenyum seperti bunga dan meninggalkan lengan Tan Yun. Pada saat berikutnya, wajah Tan Yun dingin. Dia melangkah ke tepi Senzu, memandangi pria dan wanita bertopeng di Senzu ratusan sen di belakangnya, dan suara ketidakpedulian terdengar jelas di telinga keduanya. Wanita bertopeng, aku tahu kamu dikirim oleh Dewa Raja Yuan. Pria bertopeng, kamu pikir kamu menutupi wajahmu dan mengubah suaramu dengan sengaja. Aku tidak tahu siapa kamu. Kamu anjing, bukankah kamu seorang jenderal suci kelas 9 yang menjaga benteng perbatasan di luar wilayah dan istana duniawi dari kota militer tertinggi? Feng Chu mengguncang hatinya, tetapi dia tidak berharap identitasnya terlihat. Segera, Feng Chu diam-diam berkata, aku menutupi wajahku dan suaraku berubah. Bagaimana dia bisa melihatku? Aku mengerti, dia menipuku. Pada titik ini, Feng Chu menyeringai dan berkata, Jing Yun, apakah kamu berencana untuk menanam Raja Dewa Tertinggi? Menanam. Tan Yun memandang Feng Chu seperti orang idiot. Kamu memiliki tahi lalat kecil di ujung alis kananmu. Ketika aku berada di aula ruang waktu kota militer tertinggi, aku benar-benar melihatnya. Dan sorot matamu persis sama dengan Jenderal Dewa yang menjaga aula ruang dan waktu kota militer tertinggi. Berbagai tanda telah mengungkap identitasmu. Jika aku tidak salah, Raja Abadi, Dewa Tertinggi, membuatmu datang. Melihat identitasnya terungkap, mata Feng Chu dipenuhi dengan niat membunuh. Jing Yun, kamu tahu terlalu banyak. Kali ini, kamu harus mati. Pada saat yang sama, Feng Chu tahu bahwa jika Tan Yun tidak terbunuh kali ini, dia akan benar-benar memiliki keranjang besar. Dalam hati Feng Chu, begitu Tan Yun memberitahu Lingxia Tianzun siapa dia adalah Raja Dewa Tertinggi, Lingxia Tianzun pasti akan marah saat itu, bahkan jika Raja Dewa Tertinggi adalah pria merah besar di sebelah Lingxia Tianzun, dia tidak dapat melarikan diri. Kesalahan. Dan jika Anda mengacaukan segalanya, Anda akan dikutuk oleh Raja Dewa Tertinggi, dan saya khawatir Anda tidak akan melarikan diri. Namun, Feng Chu tidak tahu bahwa dengan kepribadian Tan Yun, dia tidak akan pernah menggunakan tangan Lingxia Tianzun untuk berurusan dengan Raja Dewa Tertinggi. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun paling membenci Raja Dewa Tertinggi, Zhan Peng, dan Lingxia Tianzun. Mereka bertiga dulunya adalah orang yang dipercaya, tetapi mereka mengkhianati dan mengkhianati diri mereka sendiri. Kebencian ini harus dilaporkan secara pribadi. Karena itu, Tan Yun tidak akan pernah memberitahu Lingxia Tianzun apa yang terjadi hari ini. Aku harus mati. Tan Yun memandang Feng Chu, yang secara bertahap dibuang olehnya, dan tersenyum, idiot, kamu bisa mengejar Lao Zi dulu. Setelah itu, Tan Yun berhenti memperhatikan Feng Chu. 12 hari telah berlalu sejak pertarungan berbalik dan bintang-bintang bergerak. Feng Chu dan wanita berpakaian hitam itu gemetar karena marah pada Senzu yang luar biasa tingkat 8 di jurang jahat para dewa, karena sosok Tan Yun telah menghilang dari mereka berdua. Artinya Jinglu berhasil lolos dari kejaran dan pembunuhan keduanya dengan mengendalikan orang tertinggi Sun Senzu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Wanita berpakaian hitam itu menatap Feng Chu ke samping, matanya khawatir, Jing Yun harus mati, jika tidak, Jing Yun akan memberitahu Lord Tianzun tentang ini. Saat itu, Lord Yuan dan Lord Supreme akan menderita. Setelah Feng Chu mengangguk setuju, matanya dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, ada hutan 50 juta mil di depan. Tempat ini adalah tempat tersempit di penghalang para dewa dan jurang maut. Ini juga satu-satunya cara untuk meninggalkan kedalaman para dewa. Tempat perang.
Golden Tong Kunpeng dan Jing Yun, mustahil untuk bersembunyi di kedalaman para dewa dan jurang yang ganas seumur hidup. Kami berlatih diam-diam di hutan sambil menunggu mereka keluar, memanfaatkan situasi, mencegat mereka. Setelah mendengar ini, wanita berpakaian hitam itu mengangguk dan berkata, "Yah, untuk rencana saat ini, hanya ada ini." Mata Feng Chu berkedip, "Indra spiritualku lebih kuat darimu. Ketika aku tiba di hutan, aku akan melepaskan indra spiritual dan menutupi hutan untuk pengawasan. Jika Anda melepaskan kesadaran ilahi Anda, begitu Jing Yun dan Jin Tong Kunpeng menyadarinya, akan sulit bagi kami untuk menangkap mereka." "Oke, dengarkan kamu." Setelah wanita berpakaian hitam menjawab, Feng Chu mengarahkan Senzu untuk terbang 50 juta mil dan mengintai di hutan. Pada saat yang sama, bagian terdalam dari para dewa. Setelah Tan Yun memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, dia membiarkan Jing Lu dan Ouyang Qian memasuki menara Ling Qiao di telinganya. Setelah itu, Tan Yun terbang ke Gua Menelan Dewa di udara. Di Gua Menelan Dewa, bila angin hitam pekat yang padat, seperti kumpulan ikan raksasa, berenang sangat cepat di dalam gua. Gua Menelan Dewa adalah pintu masuk ke area rahasia. Itu dibuka oleh Tan Yun di masa lalu, dan lubang penyapu dewa diatur di Gua Menelan Dewa. Memasuki Gua Menelan Dewa, mulut Tan Yun sepertinya diam-diam melantunkan mantra, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Tiba-tiba, bila angin hitam besar berputar di sekitar Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat, tanpa melukai Tan Yun sedikit pun. Setelah beberapa saat, Tan Yun mencapai ujung lubang menelan dewa. Dia berdiri di langit di depan dinding gelap seluas 30.000 meter persegi, matanya dipenuhi kerinduan, "Yusu, aku di sini." Tan Yun merentangkan tangannya rata, dan sementara 10 jarinya bergerak cepat, kekuatan Great Sage keluar dari sela-sela jarinya. Sesaat kemudian, di kehampaan di depan Tan Yun, ada puluhan juta kekuatan Sage besar ramping yang melaju perlahan, cukup indah. Mengumpulkan. Dalam pikiran Tan Yun, puluhan juta kekuatan Great Sage mulai terjalin dengan kecepatan tinggi, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi totem melingkar dengan diameter besar. Ada 4 karakter raksasa di tengah totem, Hong Meng Supreme. Pergi dengan. Tan Yun meludahkan kata, "Pergi," dan segera, totem itu tercetak di dinding, seolah-olah cairan merembes ke dinding. Berdengung. Segera setelah itu, guncangan berhenti, dan tirai tipis berkabut muncul dari dinding biasa. Di tirai cahaya berkabut, pintu melingkar raksasa dengan ketinggian lebih dari 10.000 meter muncul di dinding. Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, dan setelah menembak ke gerbang raksasa itu menghilang, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Pada saat berikutnya, visi Tan Yun berubah, dan apa yang dilihatnya adalah hutan kuno yang tak berujung. Tiba-tiba, mata Tan Yunsing meledak dalam kegembiraan yang mendalam, di garis pandangnya, tetapi dia melihat seorang wanita berdiri di atas rumput subur di tepi hutan kuno yang jauh, dengan punggung menghadapnya. Wanita itu mengenakan gaun kuning pucat dari lantai ke langit-langit. Meskipun tingginya 100 meter, tubuh Miao Man terkoordinasi dengan sempurna. Meskipun itu hanya sosok punggung, itu indah dan mendebarkan. Wajah wanita itu memiliki kecantikan yang aneh. Ini adalah wajah yang semakin mempesona saat dia melihatnya. Pupil gandanya seindah permata berwarna biru tua. Kecantikannya segar dan halus, dan pesonanya tidak kalah dengan kecantikan di sekitar Tan Yun. Dia bukan orang lain, dia adalah penguasa Dewa Liar yang merupakan salah satu dari 12 jenderal kuat di bawah komando Tan Yun, Dongfang Yusu. Dia adalah seorang wanita yang telah mencintai Tan Yun selama ribuan tahun, sampai Tan Yun meninggal di masa lalu dan memasuki reinkarnasi. Sebelum dia meninggal, dia memiliki keberanian untuk meninggalkan citra jiwa yang tersisa dan mengaku kepada Tan Yun. Pada saat ini, Yusu Oriental yang ramping berbisik pada dirinya sendiri, "Tuan, 100 tahun telah berlalu sejak kebangkitan Yusu, mengapa Anda tidak datang untuk melihat Yusu?" Sejak Dongfang Yusu dibangkitkan lebih dari 100 tahun yang lalu, dia datang ke pintu keluar area rahasia dan telah menunggu lebih dari 100 tahun. Selama lebih dari 100 tahun, dia tidak berlatih, dan pikirannya penuh dengan sosok Tan Yun. Tanpa melihat Tan Yun, dia tidak punya niat untuk berlatih. Tidak ada yang bisa memahami perasaan di dalam hatinya, perubahan hidup, ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dia hanya ingin melihatnya, dia tidak bisa menenangkan suasana hatinya sebelum melihatnya. Yusu. Saat Dongfang Yusu merindukan Tan Yun, tiba-tiba,
sebuah suara pria yang penuh dengan antisipasi dan cinta datang dari belakangnya. Tubuh Dongfang Yusu gemetar, dan tiba-tiba melihat ke belakang. Ketika dia melihat Tan Yun tidak jauh, air mata memenuhi pupil safirnya. Air mata yang dia rindukan menetes, menekan kegembiraan dan kegembiraan di hatinya, mengepalkan tangan kanannya, menekan dada kirinya, dan berlutut dengan satu lutut menghadap Tan Yun, dewa-dewa liar, aku telah melihat Tuhanku. Tanpa menunggu kata-kata Dongfang Yusu, Tan Yunxing berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, Yusu, mulai sekarang, kamu adalah wanitaku, kamu tidak perlu sopan untuk bertemu denganku. Kamu adalah wanitaku, hanya 6 kata, tiba-tiba membuat Dongfang Yu menangis dengan gembira. Tan Yunxing memandang Dongfang Yusu dengan tulus, dan perlahan membuka tangannya, kemarilah. Iya, air mata kebahagiaan Dongfang Yusu terus menetes, dan tubuhnya setinggi 100 kaki. Setelah segera berubah menjadi setinggi Tan Yun, air mata jatuh, melewati rumput subur yang mekar, dan pelukan erat Tan Yun. Tuan, apakah Anda tahu? Dongfang Yusu memeluk Tan Yun erat-erat, menangis kegirangan, Yusu menyukaimu. Yusu sangat mencintaimu. Yusu menunggu hari ini, menunggu terlalu lama, terlalu lama. Saya tahu. Tan Yun dengan lembut melepaskan Dongfang Yusu, memegang wajahnya yang pemalu dengan kedua tangannya, dan menundukkan kepalanya untuk mencium mulut kayu cendana Yusu. Jantung Dongfang Yusu terbentur dan menutup matanya, merespon dengan tersentak dan antusias. Setelah waktu yang lama, Dongfang Yusu mendorong Tan Yun dengan apik dan terkulai. Tuan, Anda sangat mencium saya sehingga saya hampir mati lemas. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun memeluk Dongfang Yusu, dan berkata, mulai sekarang, jangan panggil tuanku lagi. Panggil aku Tan Yun secara pribadi, dan panggil aku Jing Yun jika ada orang luar. Dongfang Yusu mengangguk, iya. Bawahan mengetuk tuannya. Bawahan mengetuk tuannya. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, 4 suara hormat terdengar di atas hutan kuno. Detik berikutnya, 4 berkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi Patriark Liar, Patriark Galak, dan Patriark Elf, berlutut di depan Tan Yun dengan satu lutut. Hadiah gratis. Tan Yun tersenyum. Terima kasih Tuan. Keempat Patriark berdiri dengan hormat. Tan Yun memandang keempat leluhur dan berkata, saya kembali kali ini terutama untuk menemani Yusu, dan kemudian saya akan pergi. Namun, sekarang para dewa dan jurang jahat memiliki musuh yang mengejarku. Aku akan berlatih sementara di para dewa dan jurang jahat, dan aku akan pergi setelah alam membaik. Mendengar seseorang mengejar dan membunuh tuannya, mata keempat patriark meledak menjadi cahaya dingin. Tubuh Dongfang Yusu meledak dengan aura kuat dari Kaisar Suci kelas 6, dan mata safirnya penuh dengan niat membunuh. Tan Yun, aku akan membunuh mereka. Tidak, Tan Yun berkata, tidak ada dari kalian yang bisa meninggalkan area rahasia untuk saat ini. Begitu keberadaanmu bocor, konsekuensinya akan menjadi bencana. Yusu, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan mundur untuk beberapa waktu dan aku akan bisa membunuh mereka. Setelah itu, Tan Yun melambaikan tangannya ke empat patriark dan memberi isyarat kepada mereka untuk mundur. Setelah keempat leluhur melangkah mundur, Dongfang Yusu dengan lembut berkata, Tan Yun, maka kamu bisa mundur. Tan Yun tersenyum sedikit, memegang tangan batu giok Dongfang Yusu, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terburu-buru, aku ingin menemanimu dengan baik. Iya, Dongfang Yusu mengangguk senang. Yusu, aku akan memperkenalkan kalian berdua dulu. Tan Yun berkata, dan biarkan Jinglu dan Ouyang Qianqian di Menara Lingqiao meninggalkan menara. Tan Yun, mereka sangat cantik. Dongfang Yusu memandang kedua gadis itu dan bertanya, siapa mereka? Tan Yun memperkenalkan, dia Jinglu, Jintong Kunpeng, dan aku mengenali adik perempuannya. Kakak ipar itu baik. Jinglu tersenyum. Halo, Xiaolu. Dongfang Yusu mendengar Jinglu memanggil kakak iparnya, rasa malu tertulis di wajahnya yang bisa dipatahkan. Tan Yun meraih tangan giok Ouyang Qianqian, memandang Dongfang Yusu, dan berkata, Yusu, namanya Qianqian, dan dia adalah tunanganku sama sepertimu. Saudari Qianqian sangat cantik. Dongfang Yusu berkata dengan tulus. Kakak Yusu, kamu lebih cantik. Ouyang Qianqian tersenyum, menatap mata Dongfang Yusu yang penuh dengan pemujaan. Ouyang Qianqian tahu bahwa Dongfang Yusu dulunya adalah salah satu dari 12 jenderal kuat di bawah Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, memandang Dongfang Yusu,
tersenyum dan berkata, Yusu, benda itu kembali ke pemilik aslinya. Di antara jari-jari Tan Yun, sebuah menara suci yang berkilau muncul dari udara tipis dari tubuh Dongfang Yusu, berubah menjadi setinggi Zhangsu. Menara ini adalah menara ajaib kota Yusu yang disempurnakan untuk Dongfang Yusu ketika Tan Yun masih Hongmeng Supreme. Melihat menara ajaib kota Yusu yang dinamai menurut namanya, Dongfang Yusu sangat senang. Ketika Tan Yun bertanya kepada Dongfang Yusu apakah dia perlu membantunya memadatkan roh, Dongfang Yusu memberitahu Tan Yun bahwa dia secara pribadi akan memadatkan roh menara ajaib. Selama sebulan berikutnya, Tan Yun tidak berlatih, tetapi tinggal bersama Dongfang Yusu. Selanjutnya, Tan Yun berkorban ke menara Ling Qiao, dan Ouyang Qianqian, Dongfang Yusu, dan Jinglu memasuki menara Ling Qiao untuk mundur. Tan Yun sebelumnya telah memeras 30.000 buah suci agung Raja Dewa tertinggi dan membagikannya kepada orang-orang dan binatang buas di sekitarnya. Dia juga meninggalkan cukup banyak buah suci untuk dikonsumsi. Sekarang, buah suci besar di tubuh Tan Yun sudah cukup baginya untuk berkultivasi dan maju ke negara Raja Suci. Pergeseran bintang, di luar waktu, 9 bulan kemudian. Kota Dewa Hongmeng, di luar gerbang kota. Li Xiyin, kecantikan nomor 1 di alam Dewa Hongmeng, langsing, menatap langit dengan penuh semangat, tampak khawatir, dia bilang dia akan datang dalam setahun. Sudah 12 hari, mengapa dia belum datang? Dia memiliki begitu banyak musuh, apakah sesuatu telah terjadi? Li Ximin melangkah maju, memandang Li Xiyin ke samping, dan menghibur, adikku yang bodoh, jangan pikirkan itu. Jing Yun adalah murid ibu kita. Siapa yang berani menyerangnya? Bahkan jika seseorang berani melakukannya secara diam-diam, kupikir Jing Yun akan bisa menyelamatkannya. Jing Yun tidak ada di sini sekarang, pasti ada penundaan lain, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mendengar ini, Li Xiyin perlahan menoleh, melihat ke samping ke arah Li Ximin, Zhu Qixi dengan ringan, kakak, benarkah? Tentu saja itu benar. Li Ximin menepuk bahu Li Xiyin dengan ringan dan berkata, kakak, kamu telah menunggu di sini selama 12 hari. Mendengarkan saudaramu, silakan pulang dengan saudaramu dulu. Ketika Jing Yun datang, tentu saja aku akan pergi ke mansion. Li Xiyin mengerutkan bibirnya dan berkata, saudaraku, kamu kembali dulu, aku ingin menunggu. Oke, setelah Li Ximin menjawab, dia berbalik dan terbang ke kota Dewa Hongmeng. Setelah Li Ximin kembali ke rumah ilahi Hongmeng, dia memasuki aula Tianzun dan membungkuk kepada Lingxia Tianzun. Saya telah melihat ibu saya memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya ingin Anda membujuk Xiyin. Lingxia Tianzun menghela nafas dan berkata, kamu ingin Wei Niang membujuk Xiyin dan melupakan Jing Yun, kan? Ibu, bagaimana kamu tahu? Li Ximin terkejut. Xiyin adalah hati dan jiwa seorang ibu, bagaimana Wei Niang bisa mengetahui pikirannya? Lingxia Tianzun berkata, pada tahun-tahun ini, Wei Niang sering melihatnya tidak sadarkan diri, dan dia linglung, mengetahui bahwa dia memiliki kasih sayang sejati untuk Jing Yun. Li Ximin berkata dengan jujur, Ibu, Jing Yun dan Haier berkata bahwa dia memiliki 7 istri dan 3 tunangan. Dia tidak bisa lagi mentolerir wanita lain. Sejujurnya, anak itu tidak ingin Xiyin menikah dengan pria yang memiliki begitu banyak wanita. Ibu, Anda harus berbicara dengan Xiyin. Mendengar ini, Lingxia Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiyin memiliki pendapatnya sendiri, dan urusan dia dan Yuner ditangani oleh mereka, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ibu, ketika Li Ximin ingin mengatakan sesuatu, dia diinterupsi oleh Lingxia Tianzun. Yah, kamu tidak perlu mengatakannya lagi, itu benar-benar tidak berhasil, lain kali ibuku melihat Yuner, dia akan berbicara dengannya secara pribadi. Pada saat yang sama, benteng perbatasan alam Dewa Hongmeng, kota tentara Yuan. Zhan Peng buru-buru melangkah ke istana para dewa, mengacungkan tinjunya menghadap Raja Dewa Yuan, dan membungkuk dalam-dalam, kakak Yu Wengxian, tolong beritahu saudaramu, siapa pembunuh yang membunuh putra tertua dan putra kedua. Selama kamu memberitahu saudaraku, aku berhutang budi padamu untuk saudaraku, dan ketika aku harus menjadi saudara laki-lakiku di masa depan, saudaraku pasti akan membantu. Setahun yang lalu, ketika Zhan Peng mengetahui dari populasi yang dikirim oleh Raja Dewa Yuan bahwa Raja Dewa Yuan memiliki bukti untuk membuktikan siapa pembunuh kedua putranya, Zhan Peng sangat gembira dalam kesedihannya. Setiap kali Zhan Peng berpikir bahwa putra sulungnya Zhan Zutian dan putra keduanya Zhan Zuyun telah terbunuh selama lebih dari 2000 tahun,
tetapi dia masih tidak tahu siapa pembunuhnya, dia merasa patah hati dan sedih. Pada saat ini, kebenaran ada di tangan Dewa Raja Yuan, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Raja Dewa Yuan buru-buru mengangkat Zhan Peng dan berkata, "Saudara Zhan, pembunuhnya bukanlah orang lain, tetapi murid Jing Yun dari Tuan Tianzun." "Apakah itu dia?" Alis Zhan Peng bergetar, hatinya mengamuk. "Ya, itu dia," Yuan Shenwang berkata dengan nada yakin. "Bisakah ada bukti?" tanya Zhan Peng. "Tentu saja ada." Raja Dewa Yuan berkata dengan jujur, "Lebih dari 2 tahun yang lalu, ketika saya menggunakan teknik deduksi kecil untuk memeriksa keberadaan Jing Yun, saya mendengarnya." Jing Yun mengatakannya sendiri. "Saudara Zhan, sekarang saya akan menyingkat gambar memori untuk Anda lihat." Setelah itu, Raja Dewa Yuan memadatkan gambar memori. Ketika Zhan Peng selesai melihat gambar memori, dia gemetar karena marah dan meraung, "Jing Yun, kamu binatang. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Setelah mengaum, Zhan Peng mengangkat tinjunya ke arah Raja Dewa Yuan dan berkata, "Terima kasih, Saudara Xian, karena telah mengatakan yang sebenarnya. Kebaikan ini akan diingat untuk saudaraku." Raja Dewa Yuan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara Zhan sopan. Waktu berlalu seperti anak panah, di luar waktu, 655 tahun telah berlalu. 1 tahun di luar langit, 100 tahun di dalam menara Lingqiao." Pada saat ini, di lantai pertama menara Lingqiao, Tan Yun, duduk bersila, menghabiskan waktu yang sangat lama lebih dari 24 juta tahun dengan premis mengambil buah suci besar, dan akhirnya memadatkan patung ketiga di kolam rohani. Sage hebat Hong Meng, dipromosikan menjadi sage hebat kelas 3. Tan Yun membuka matanya dengan cepat, dengan kegembiraan di matanya. Segera, melalui akal sehatnya, dia menemukan bahwa Ouyang Qianqian di menara lantai 2 telah memasuki sage agung kelas 2. Di menara suci 3 lantai, Jinglu, binatang suci kelas 7, berlari ke binatang suci kelas 8. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa ketika Jinglu melangkah ke dalam makhluk suci kelas 8, saat itulah dia meninggalkan area rahasia. Meskipun wanita bertopeng dari Saint King kelas 8 dan pria bertopeng dari Saint King kelas 9 masih menunggu di pintu keluar para dewa, Jinglu tidak takut pada keduanya. Tan Yun tahu bahwa karena wanita bertopeng dan pria bertopeng adalah Raja Suci, butuh waktu yang sangat lama jika mereka ingin menaikkan level kecil. Waktu luar baru saja berlalu 655 tahun, bahkan jika mereka berada di senjata ajaib ruang waktu master. Tidak mungkin untuk meningkatkan keadaan kultivasi. Oleh karena itu, Tan Yun memutuskan bahwa setelah Jinglu dipromosikan menjadi binatang suci kelas 8, kekuatan tantangan lompatan kataknya sudah cukup untuk membunuh keduanya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk mengolah tubuh bayangan Hong Meng urutan ke-23. Setelah mengolah tubuh bayangan Hong Meng, begitu Tan Yun melemparkannya, itu akan menjadi seperti hantu yang semakin ilusi, dan kekuatan serta kecepatannya telah meningkat secara dramatis. Tan Yun merenung dengan tenang, memasuki meditasi, dan datang ke jantung Hong Meng yang tergantung di kolam spiritual. Tan Yun berdiri di udara dari kehampaan kosmik yang luas, melihat ke bawah ke cairan ilahi kosmik yang luas di bawah, senyum terukir di sudut mulutnya, "Kekuatan, aku merindukan kekuatan yang kuat." Hong Meng Senye, ayo. Tiba-tiba, untaian cairan surgawi Hong Meng, seperti naga, naik dari permukaan cairan ke langit, di sekitar kekosongan Tan Yun perlahan-lahan berkeliaran, berubah menjadi untaian cairan ramping, mengebor ke tengah alis Tan Yun. Kemudian cairan ilahi Hong Meng mulai melunakkan kulit dan daging Tan Yun. Dalam penempaan cairan ilahi Hong Meng, Tan Yun, yang duduk bersila, gemetar kesakitan, dan kulit dan daging di seluruh tubuhnya mulai rontok. Di menara, 3 bulan kemudian, Tan Yun, yang duduk bersila, kehilangan daging dan darahnya, hanya tulang. Kemudian, cairan surgawi Hong Meng perlahan mengalir keluar dari alis dan tengkorak, dan mulai berjalan di atas tulang seluruh tubuh. Segera, tulang melahirkan darah, dan darah melahirkan daging. Di dalam menara, 3,7 juta tahun kemudian, saat Tan Yun berhasil membentuk kembali daging dan darahnya, aura tirani yang keluar dari tubuhnya membuat kekosongan di lapisan menara Lingqiao penuh dengan ruang padat, retakan. Dengan selesainya kulit seluruh tubuh dan daging dan darah, Tan Yun telah menyelesaikan pelatihan awal tubuh bayangan Hong Meng tingkat 23 dari tubuh tiran Hong Meng,
dan telah memasuki tahap kecil, memiliki kekuatan merobek urutan ke-7, artefak tingkat rendah dengan tangan kosong. Jika Tan Yun menunjukkan kekuatan magisnya, setelah Death Armor, kekuatannya meroket lagi, dia bisa menghancurkan artefak tingkat 8 dengan tangan kosong. Tubuh fantasi Hongmeng. Tan Yun, yang sedang duduk di tanah, naik ke udara, dan menghilang dari udara dalam satu pikiran. Tidak, itu tidak menghilang begitu saja. Jika Anda mengamati dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa Tan Yun pada saat ini telah berubah menjadi ketinggian 10.000 meter, dan sosoknya sangat halus dan transparan. Jika Anda tidak memperhatikannya dengan seksama, Anda tidak akan menemukan keberadaan Tan Yun sama sekali. Tan Yun, yang tingginya 10.000 kaki, mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan sementara rambutnya menari, kesadaran ilahinya seperti seberkas cahaya tak terlihat, naik ke langit dari menara surga yang tinggi. Akhirnya, ketika kesadaran ilahi mencapai 300 juta sen, itu berhenti. Itu berarti jiwa suci agung Tan Yun sama kuatnya dengan Raja Suci kelas 5. Saat Tan Yun sadar kembali, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan setelah berubah menjadi tinggi normal, dia segera mengenakan jubah ungu. Pada saat ini, Tan Yun yakin bahwa jika dia melakukan yang terbaik, dia akan mampu melawan Saint King kelas 8. Bahkan jika Anda tidak menggunakan formasi pedang besar Hongmeng Tu dan seni pedang pembunuhan Hongmeng, berapa banyak Raja Suci kelas 6 tidak cukup untuk membunuh diri mereka sendiri, dan Anda tidak takut menghadapi Raja Suci kelas 7. Tan Yun melepaskan Jinglu, yang menyelimuti menara suci 3 lantai, dan menemukan bahwa dia telah memasuki binatang suci kelas 8. Dia berkata melalui suara, "Xiao Lu, sudah waktunya bagi kita untuk pergi." Saudara yang baik. Setelah Jinglu menjawab, dia meninggalkan menara Lingqiao dan muncul di hutan kuno. Setelah itu, Tan Yun mengambil Ouyang Qianqian dengan tangan kirinya dan Dongfang Yusu dengan tangan kanannya, melangkah keluar dari menara Lingqiao. Dongfang Yusu tahu bahwa Tan Yun akan pergi, dan ada ekspresi keengganan yang dalam di matanya yang lembut. Tan Yun tersenyum kecil dan berkata, "Yusu, maka kamu bisa berlatih dengan tenang dan dipromosikan menjadi raja sesegera mungkin. Mulai sekarang, kita akan membalas dendam bersama." "Ya," Dongfang Yusu menganggukkan kepalanya dan menasihati, "kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati." "Saya akan." Tan Yun berkata, setelah mencium kening Dongfang Yusu dengan penuh kasih sayang, dia memandang Ouyang Qianqian ke samping dan berkata, "Qianqian, demi keselamatan, pertama-tama kamu memasuki menara tinggi dan menunggu untuk meninggalkan para dewa dan roh jahat. Setelah Yuan, kamu keluar lagi." "Oke." Ouyang Qianqian tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada Dongfang Yusu sebelum memasuki menara Lingqiao. Tan Yun menyingkirkan menara Dewa Lingqiao, mengorbankan perahu dewa tertinggi, dan Jinglu naik ke perahu, membuka pintu ke dunia luar. Suara indah Dongfang Yusu terdengar di benaknya, "Tan Yun, jika kamu merindukanku, ingatlah untuk kembali menemuiku." Tan Yun kembali menatap Dongfang Yusu dan berkata, "Oke." Selanjutnya, Tan Yun mengendarai Senzu untuk terbang keluar dari gerbang tanah rahasia dan muncul di Gua Menelan Dewa. Saat Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri, segera, bila angin hitam pekat di Gua Menelan Dewa menyerahkan jalan sendiri. "Xiao Lu, kamu mengendalikan Senzu." Tan Yun berkata dengan mata dingin, dengan sengaja memperlambat kecepatan Senzu. "Jika seorang pria dan seorang wanita dengan 2 topeng tidak pergi, begitu mereka menyerang kami, Anda akan menjadi 2 orang. Orang-orang dipenggal." "Oke kakak." Setelah Jinglu menjawab, dia mengemudikan gua yang menelan dewa dan muncul di tempat terdalam para dewa. Segera, Senzu berlari kencang menuju pintu keluar seperti sambaran petir. Pertempuran berubah menjadi bintang-bintang, dan dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Feng Chu dan wanita kulit hitam bertopeng yang bersembunyi di hutan masih berlatih retret. Seperti yang diharapkan oleh Tan Yun, Feng Chu masih Raja Suci kelas 9, wanita bertopeng hitam atau Raja Suci kelas 8. Tiba-tiba, Feng Chu membuka matanya, dan berkata kepada wanita bertopeng berpakaian hitam, "Seorang Senzu datang dari kedalaman dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu pasti Jing Yun tidak diragukan lagi, serang." Begitu dia selesai berbicara, Feng Chu memegang pisau sihir hitam dengan atribut kematian dan naik ke langit dari hutan, membunuh niat Ling Ran di depan Senzu. Wanita berpakaian hitam dan bertopeng mengikuti, dan terbang keluar dari hutan, dan Feng Chu mencegat Senzu yang terbang. Di Senzu, Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya dan mencibir,
kalian berdua benar-benar berlama-lama. Kalian telah menunggu di sini selama lebih dari 750 tahun. Jing Yun, berhenti bicara omong kosong. Feng Chu berkata dengan acuh tak acuh dan kejam, jika kamu tidak membunuhmu, bagaimana para dewa bisa menyerah? Pada saat ini, Feng Chu secara alami melihat bahwa Tan Yun sudah menjadi orang bijak kelas 3 dan Jing Lu adalah binatang suci kelas 8, tapi dia tidak mempedulikannya. Feng Chu melihat ke samping pada wanita berpakaian hitam dan bertopeng, dan berkata melalui transmisi suara, aku akan memegang kunpeng itu, dan kamu akan membunuh Jing Yun. Tidak masalah. Setelah berbicara melalui suara wanita bertopeng berpakaian hitam, dia memegang pedang suci dan membunuh Tan Yun di Senzu. Membunuh. Feng Chu memegang pisau ajaib, dan dengan cahaya pedang gelap, dia menghancurkan kekosongan menjadi beberapa bagian, dan membunuh Jing Lu di Senzu. Xiao Lu, bunuh mereka. Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya dan berkata dengan ringan. Saudara yang baik. Jing Lu tiba-tiba berubah ketika suara terdengar, dan tiba-tiba berubah menjadi murid emas besar Kunpeng. Segera, dia membuka bakat dan kekuatan magis murid emas, dan sepasang murid raksasa memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat dia membuka bakat dan kekuatan gaibnya, napasnya melonjak liar dan menjadi sangat kejam. Ledakan. Sementara sayap Jin Tong Kunpeng mengepak, kekosongan dengan radius puluhan ribu kaki tiba-tiba runtuh. Tubuh yang menutupi langit dan menutupi matahari bergegas menuju Feng Chu yang telah terbunuh. Cakar kiri besar merobek kekosongan, dan meraihnya di pedang yang hancur. Ledakan. Dengan suara keras, di mata Feng Chu yang terkejut, cahaya pedang yang dikaitkan dengan kematiannya dihancurkan oleh Jin Tong Kunpeng. Pada saat yang sama, sayap kanan Jin Tong Kunpeng, yang menutupi langit dan menutupi matahari, memuntahkan kekuatan agung dari binatang suci besar, dan menembak wanita kulit hitam bertopeng yang memegang pedang untuk membunuh Tan Yun. Sayap kanan belum tiba, tetapi nafas yang pertama datang membuat wanita bertopeng itu merasa ketakutan. Pada saat ini, dia ingin mundur, namun kecepatan serangan sayap kanan Jin Tong Kunpeng terlalu cepat. Dia tidak bisa mengelak dengan cepat, dia hanya bisa bertemu dan menyerang, dan ada secercah kehidupan. Perang. Wanita berpakaian hitam itu menganggap kematian sebagai rumah, dan ketika lengannya berputar, cahaya pedang bermekaran di depannya, dan memotong ke arah sayap kanan yang ditembakkan oleh Jin Tong Kunpeng. Boom! Boom! Tiba-tiba, setelah semua lampu pedang hancur berkeping-keping oleh sayap kanan Jin Tong Kunpeng, sayap kanan masih menepuk wanita itu seperti gunung. Tidak, wanita bertopeng itu berteriak panik dan tidak bisa menghindarinya, buru-buru. Setelah dadanya disapu oleh ujung sayap kanan, tulang rusuk dadanya patah, darah menyembur dari mulutnya, dan garis itu jatuh dari kehampaan. Langkah Dewa Hongmeng. Di Senzu, Tan Yun berdiri dengan tangannya berubah menjadi sinar ungu, dan dia segera menyusul wanita yang terluka parah itu. Tangan kanannya tiba-tiba menjulur dan mencubit leher wanita itu. Pada saat yang sama, tinju kirinya mengepal dan mengenai dada wanita itu. Retakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada dan tulang rusuk wanita itu hancur, menjadi sekarat di tangan Tan Yun. Tan Yun mencubit wanita bertopeng dengan tangan kanannya, dan terbang ke langit di Senzu, dengan tangan kirinya merobek kerudung bernoda darah, memperlihatkan wajah pucat dan ketakutan. Wanita itu berkelas dan menawan. Pada saat ini, di atas hutan, Jin Tong Kunpeng dan Feng Chu bertarung dengan sengit, satu orang dan satu binatang mengalahkan langit dengan samar, dan gunung-gunung runtuh. Di Senzu, Tan Yun mencubit leher wanita itu dengan tangan kanannya, dan berkata dalam tes negatif, biarkan saya menebak mengapa Dewa Yuan sangat ingin membiarkan saya mati. Jika saya tidak salah menebak, ada dua alasan. Pertama, saya menghapus darah kehidupan Yuan Su dan membiarkan dia memotong keturunannya. Kedua, dalam 130 tahun lagi, itu akan menjadi hari pernikahan putri angkat raja tertinggi Bai Xuanyi dan Yuan Su. Dewa Yuan membunuhku karena aku takut aku akan mengeluarkan putra sulungnya dari sampah. Hahaha, Tan Yun menyeringai, dan tiba-tiba meremas tangan kanannya, meremas leher wanita itu. Kemudian, kekuatan agung dari Grid Sage melonjak dari tangan kanan, dan tubuh wanita itu berubah menjadi darah dari kehampaan, hujan. Setelah membunuh wanita itu, mata Tan Yun suram dan hatinya tegas. Aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan Xuanyi menikahi Yuan Su. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berdiri dengan tenang di Senzu,
menyaksikan kekalahan bertahap Feng Chu di bawah serangan Jin Tong Kunpeng. Pada akhirnya, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Feng Chu, berpakaian hitam dan bertopeng, tidak pernah menyangka bahwa Kunpeng bermata emas, binatang suci kelas 8, akan sangat kuat dalam tantangan lompatan sehingga dia bukan lawannya. Dalam kepanikan, Feng Chu terbang menuju pintu keluar jurang, mencoba melarikan diri. Xiao Lu, jangan biarkan dia lari. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, saudara, dia tidak bisa melarikan diri. Jin Tong Kunpeng mengejar Feng Chu ketika suara indah itu muncul. Sesaat kemudian, Jing Lu, yang telah berubah menjadi bentuk manusia, turun dari langit dengan Feng Chu sekarat di tangan kanannya, terbang di sensu, dan melemparkannya di depan Tan Yun. Tan Yun berlutut, dan tiba-tiba merobek kerudung hitam Feng Chu dengan tangan kanannya, dan berkata dengan dingin, "Brengsek, itu benar-benar kamu." Papa. Tan Yun mengangkat telapak tangan kanannya, membuka busurnya ke kiri dan ke kanan, mencambuk pipi Feng Chu dengan gila, menarik telinga dan hidungnya berdarah, kulit pipinya pecah-pecah. Itu mengerikan. Katakan, siapa namamu? Apakah Raja Dewa Tertinggi mengirimmu untuk membunuhku? Tan Yun berkata, menyebarkan suara, jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, Lao Su memiliki 100 cara untuk mencegah Anda bertahan hidup, tolong saya tidak bisa mati. Alasan mengapa Tan Yun dan Feng Chu berbicara begitu banyak omong kosong adalah karena dia secara pribadi mengakui bahwa Raja Dewa Tertinggi ada di balik layar, dan gambar memori ini cepat atau lambat akan digunakan. Feng Chu tahu bahwa dia dalam bahaya hari ini, jadi dia hanya ingin Tan Yun memberinya waktu yang baik, jadi dia mengangguk dan berkata dengan gemetar, "Nama saya Feng Chu, dan saya seorang jenderal di bawah Raja Dewa Tertinggi. Raja Dewa Tertinggi mengirimku untuk membunuhmu." Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, "Singkatkan gambar memori Raja Dewa Tertinggi yang memerintahkanmu untuk membunuhku." Feng Chu ragu-ragu. "Jika kamu tidak menyingkat, aku akan membunuh seluruh keluargamu." Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Jangan meragukan kata-kata saya akan melakukan apa yang saya katakan." Feng Chu gemetar di mana-mana, dan setelah menghela nafas panjang, dia melepaskan kekuatan gaib, memadatkan gambaran memori Raja Dewa Tertinggi yang memerintahkan dirinya untuk membunuh Tan Yun. Setelah mengembun, mata Feng Chu penuh dengan air mata, dan dia menangis dengan lemah, "Raja para dewa, bawahan minta maaf padamu, bawahan tidak. Mungkin, Jing Yun yang mengancam bawahan dengan seluruh keluarga." Tanpa menunggu kata-kata Feng Chu, dia ditembak mati oleh Tan Yun. Setelah Tan Yun menendang tubuh Feng Chu dari sensu, Ouyang Qianqian terbang keluar dari pagoda Ling Qiao dan muncul di sensu. Tan Yun melingkarkan lengannya di pinggang Ouyang Qianqian dan berdiri dan berkata, "Qianqian, kita akan kembali ke kota Dewa Hongmeng, dan kemudian, melalui gerbang para dewa, pergi ke alam abadi 9 surga Hongmeng dan membawamu pulang." "Ya," Ouyang Qianqian tersenyum, "cukup menyentuh." Segera, Ouyang Qianqian sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya khawatir, "Kami telah meninggalkan kota militer Qingtian selama lebih dari 750 tahun. Saya khawatir Sister Sen dan yang lainnya akan mengkhawatirkan kami." Tan Yun berkata, "Setelah tiba di kota Dewa Hongmeng, saya akan mengirim seseorang ke kota militer Qingtian di perbatasan untuk melaporkan keselamatan mereka." 3,5 bulan kemudian, Tan Yun mengendarai Senzu dan terbang keluar kota Dewa Hongmeng. Segera setelah menyingkirkan Senzu dan Ouyang Qianqian, mereka berjalan menuju gerbang kota. Adapun Jing Lu, sejak 3 bulan lalu, Tan Yun membiarkannya memasuki menara Ling Qiao dan mundur. "Saya telah melihat Tuan Muda Jing." Di luar gerbang kota, Dewa Raksasa Penyu Manusia akan membungkuk hormat ke arah Tan Yun. "Yah, tidak perlu sopan." Tan Yun berkata dan berjalan menuju gerbang kota bersama Qianqian. Dewa akan menggigit peluru dan dengan hormat berkata, "Tuan Muda Jing, di mana tugasnya yang rendah hati, dia harus menanyakan identitas siapapun yang memasuki gerbang kota." Dewa ribuan kaki, menatap Ouyang Qianqian dan bertanya, "Tuan Jing, siapa ini?" "Dia Ouyang Qianqian, dan dia tunanganku." Tan Yun mengulurkan tangannya dan mengambil Ouyang Qianqian dan berkata, "Ternyata tunangan Tuan Jing yang tidak sopan dan tidak sopan." Dewa dengan hormat akan berkata, "Tuan Jing, tolong." "Ya." Tan Yun mengangguk, lalu membawa Ouyang Qianqian ke kota Hongmeng, melayang ke udara, dan terbang menuju Gunung Hongmeng. Saat malam tiba,
Tan Yun dan Ouyang Qianqian menerbangkan voli di luar Hongmeng Divine Mansion di puncak Gunung Hongmeng. Saya telah melihat Tuan Jing. Kedua dewa yang menjaga istana, membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Aku di sini untuk mengunjungi tuanku. Setelah Tan Yun meninggalkan hukuman, dia membawa Ouyang Qianqian ke mansion dan langsung menuju Aula Tianzun. Jing Yun. Ketika Tan Yun baru saja tiba di luar Aula Tianzun, suara surga yang mengandung kegembiraan terdengar di belakangnya. Tan Yun menoleh ke belakang, tetapi melihat Li Xin mendekat sambil tersenyum. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan datang dalam setahun? Mengapa kamu datang setelah lebih dari 750 tahun? Tan Yun tersenyum dan berkata, sesuatu terjadi di jalan, yang menunda waktu. Oh, Li Xin menjawab dan berkata sambil tersenyum, apakah dia di sini untuk melihat ibu saya? Ibu saya ada di aula VIP, menerima Master Chaos Supreme dan Master Siyuan Supreme. Pergi, aku akan membawamu ke sana. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, saya punya pekerjaan. Tan Yun dan Ouyang Qianqian mengikuti Li Xin menuju aula VIP. Aula VIP. Di aula yang megah, seorang gadis dalam gaun merah berdiri langsing. Gadis muda itu berusia sekitar 28 tahun, dengan mata cerah dan gigi putih, kulit seperti salju, fitur indah, dan kecantikan yang menyesakkan. Gadis itu bukan orang lain, dia adalah kekacauan tertinggi, dan kecantikan pertama di alam dewa kekacauan, Changsun Xuanqi. Pada saat ini, di samping Changsun Xuanqi, dia berdiri bersama Siyuan Supreme. Di depan dua makhluk tertinggi, Lingxia Tianzun berdiri dengan hormat. Pada saat ini, Changsun Xuanqi memandang Lingxia Tianzun, bibirnya terbuka ringan, dan suara Tianla terdengar. Lingxia, Supreme ini menemukan peti mati kuno di makam dari para dewa abadi di alam abadi 9 surga Hongmeng. Dengan nafas kehidupan yang kuat, saya ingin menghadapi wanita raksasa di peti mati kristal merah pemakan jiwa kebangkitan awal membantu. Kamu mengirim seseorang untuk mengirim peti mati kristal berwarna darah ke peti mati kuno makam dewa abadi. Hongmeng Nine Heavens Immortal Realm adalah area di bawah yurisdiksi Anda. Anda telah memerintahkan makam dewa abadi ditetapkan sebagai tempat terlarang, sehingga tidak ada seorang pun di Hongmeng Nine Heavens Immortal Realm yang dapat mendekatinya. Tidak peduli seberapa pelanggarnya, terbunuh.